Dan setelah Fathu Makkah, ya, jadi kalau Sulhu Hudaybiyah itu pada tahun ke-6, ya, tidak jadi umrah karena dihalangi. Tahun ke-7 Nabi pergi umrah bersama dengan para sahabat yang disebut dengan Umratul Qada, ya, membayar utang umrah yang gagal dilaksanakan pada tahun ke-6. Tahun ke-8, ya, Fathu Makkah, karena pengkhianatan dari kaum musyrikin terhadap perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi membawa pasukannya ke Mekah dalam jumlah yang besar dengan strategi sedapat mungkin tidak bocor kedatangan Nabi ke Mekah itu. Dan Nabi mengatakan kita tidak langsung masuk Mekah, tapi kita mengelilingi Mekah dulu dari bukit-bukit di sekitar Mekah. Jadi pasukan yang 100.000 lebih itu mengelilingi dari bukit-bukit itu, dan pada malam hari membakar obor, serentak menyalakan obor, sehingga kota Mekah kaget melihat di sekeliling, ya, di seluruh bukit-bukit di sekeliling Mekah itu sudah penuh dengan cahaya api, sehingga mereka gentar karena tidak dilihatnya tidak ada lagi peluang, Mekah sudah dikepung. Dan sebelum itu, sebelum Nabi sampai di Mekah, Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy sudah menyadari kesalahannya, itu mengingkari Sulhu Hudaybiyah, dan dia pergi menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta maaf, untuk memperbaiki keadaan kembali seperti semula. Tapi Nabi tidak mau menerimanya lagi, tidak percaya lagi. Innahum la aymana lahum, mereka tidak bisa memegang sumpahnya, jadi tidak bisa lagi dipercaya. Kalau sebelumnya dikatakan, kalau dalam pertemuan-pertemuan, ya mungkin mereka bisa mengatakan sesuatu yang manis, yang baik, tetapi di dalam hati mereka tersimpan, ya, kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang beriman. Ayat berapa sebelumnya itu? Ayat 8, ya. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Ini kalau menurut Bu Yamka, ini namanya dalam hubungan diplomasi mereka ngomong baik-baik, manis-manis. Kita ingin hidup damai, kita ingin hidup toleran, kita ingin mengikat perjanjian di mulutnya, tapi dalam hatinya yang tersimpan adalah kebencian. Wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Nah, kita sudah mengalami itu dalam peperangan melawan Belanda. Bagaimana beberapa pemimpin perjuangan Islam diundang untuk berunding, duduk bersama, berdamai, tapi kemudian ditangkap. Itu yang misalkan terjadi pada Tuanku Imam Bonjol. Tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol diundang untuk berdamai, dan berundinglah di atas kapal Belanda, tetapi kemudian Tuanku Imam Bonjol ditangkap lalu diasingkan. Bahkan yang terjadi pada Raja Ternate lebih gawat lagi, diundang, kemudian diadakan jamuan makan, setelah itu langsung dibunuh. Nah, jadi jangan terkecoh dengan diplomasi, ya, yang tentu saja namanya juga diplomasi, semuanya jadi manis, ucapan-ucapan yang baik, toleransi. Seperti sekarang kan yang didengung-dengung itu semua toleransi, tapi dalam pengertian kita yang harus toleransi dengan mereka, tapi mereka tidak ada toleransi dengan kita. Kalau mereka menghina Nabi Muhammad SAW terus-menerus, itu dibiarkan atas nama
kebebasan ekspresi, kebebasan pers, freedom of expression, freedom of macam-macam freedom. Tapi kalau kita pergi ke Inggris, walaupun di Inggris negara bebas memaki siapa saja, tapi kalau kita maki ratunya tetap saja kita ditangkap, ya. Walaupun Eropa ada kebebasan berpendapat, tapi siapapun tahu kalau ada sarjana Eropa intelektual yang berani menyatakan bahwa Holocaust, pembantaian Hitler terhadap jutaan orang-orang Yahudi itu tidak benar, faktanya dilebih-lebihkan, maka orang tadi akan dibawa ke pengadilan, diadili dan akan dipenjara. Berarti tidak ada kebebasan media, kebebasan berpendapat. Tapi kalau untuk menyerang Islam, untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, dikatakan ini adalah negara bebas, orang bebas melakukan apa saja. Ini sebenarnya terorisme juga. Terorisme itu tidak harus dengan menggunakan senjata, tapi terorisme juga bisa menggunakan pena, bisa menggunakan media. Dan tindakan terorisme itu juga akan mengundang tindakan yang sama. Nah, tatkala ada yang tidak sabar menghadapinya, senjata berbicara, kayak di Paris kemarin, ya, untuk majalah satir Charlie Hebdo atau Charlie apa namanya itu, maka itu karena kebodohan mereka jadi korban, ya. Banyak pengamat yang mengatakan itu kebebasan yang bodoh, karena nggak jelas tujuannya. Apa tujuannya kebebasan itu? Kebebasan itu digunakan dengan tujuan yang baik. Tapi kalau kebebasan hanya untuk mencela agama, untuk menistakan orang lain, untuk apa kebebasan? Itu namanya kebebasan yang bodoh. Kalau halusnya kebebasan yang tidak bijaksana. Tapi kalau mau terus terang, itu namanya kebebasan yang bodoh, yang tidak ada tujuannya. Jadi bebas. Kalau dia bebas dalam arti mengungkap kebenaran, ya, mengungkap kebatilan orang supaya diperbaiki, itu baru kebebasan yang positif, yang ada manfaatnya. Mengungkap kezaliman raja, korupsi penguasa, kezaliman raja menindas rakyat tertentu dan segala macam, itu baru kebebasan yang dilindungi. Tapi kalau hanya bebas mencela siapa saja, walaupun sebenarnya majalah Charlie itu tidak hanya mencela Islam, tapi juga mencela Kristen, mencela siapa saja. Nah, mereka mengatakan, ya, bagi saya Muhammad itu bukan tokoh sakral. Nah, tapi dia tidak memperhatikan perasaan kaum muslimin, apalagi di Perancis, ya. Migran Islam di Perancis itu dibandingkan dengan negara lain kan migran-migran yang merasa diperlakukan diskriminatif, tinggal di pinggiran-pinggiran, hidup miskin. Berbeda misalkan dengan migran Islam di Inggris, migran Islam di Jerman, di Paris banyak yang miskin-miskin, yang terbelakang, pendidikan rendah. Nah, kalau orang-orang seperti itu yang mungkin dalam kehidupan sudah susah, dihina terus-menerus, ya wajar kalau kemudian mereka frustasi, ya, melawan teror juga dengan teror yang sama. Jadi dikatakan di situ bahwa yurdunakum bi afwahihim, mereka membuat kamu ridha, senang dengan mulutnya. Sering dialog diadakan, dialog antar agama, dialog lintas agama, semua ngomong manis, nggak ada pahitnya. Baik, kami kaum Nasrani baik, hidup toleran, kami Hindu baik, Buddha baik. Nah, orang Islam juga mengatakan baik,
Jadi kalau saya melihat banyak dialog itu yang basa-basi saja, basa-basi semacam pesta saja, tidak mau berterus terang. Dulu Pak Din Samsudin sudah pernah minta supaya pemimpin-pemimpin agama yang datang dialog ngomong saja terus terang apa keluhannya, biar kita selesaikan. Ternyata oh nggak ada, kita hidup rukun, ini negara teladan untuk kerukunan umur agama, tapi di bawah kerja terus, jumlah umat Islam berkurang terus. Ya, waktu kemerdekaan umat Islam di Indonesia 95%. 69 tahun kemudian umat Islam sekarang, walaupun angka resminya masih disebut 88, 87, tapi sebenarnya sudah tinggal 83%. Jadi hitungan terakhir dari Menteri Agama, umat Islam Indonesia itu 207 juta dari 254 atau 256 juta. Berarti sudah 83. Ada yang lebih ekstrim lagi menghitung tinggal 79. Walaupun angka resmi kita masih senang menyebut 88. Jadi zaman Belanda umat Islam bertahan, tapi sejak kemerdekaan malah menyusut. Mungkin 50 tahun lagi tinggal berapa, 100 tahun lagi tinggal berapa, dan satu saat nanti umat Islam mayoritas Indonesia tinggal kenangan dalam buku-buku sejarah, dan bisa juga seperti Andalus, ya, tinggal ini dulu Masjid Istiqlal, sekarang jadi museum. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mengatakan, sudah lama sekali ya, tidak ada jaminan Islam hilang dari Indonesia. Hanya Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari permukaan bumi, tapi tidak ada jaminan Islam hilang di Indonesia. Nah, itu peringatan terus 100 tahun yang lalu. Am hasibtum, ini ayat terakhir yang kita baca, ayat 16. Am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira bisa ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah belum tahu siapa yang mau berjuang di antara kalian itu. Walam yattakhidhu min dunillahi, dan tidak mengambil selain daripada Allah, wala rasulihi, dan rasulnya, walal mu'minin waliyah, sahabat karib, sahabat yang dia setia. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini masalah loyalitas, ya. Bermuamalah, bergaul boleh, tapi wala kita, al-wala kita tetap kepada Allah, Rasulnya, dan sesama orang yang beriman. Jadi bukan kesetiaan dengan non-muslim, berbeda. Walijah itu ya terjemahkan sahabat karib, orang yang kita setia. Nah, padahal bagi orang beriman ya setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, dan sesama orang yang beriman. Nah, sedangkan dengan non-muslim boleh berteman, bersahabat, berbuat baik, tapi kalau sudah menyangkut agama, ya tentu kita ikut ajaran agama kita. Kalau terjadi peperangan antara Islam dengan non-muslim, tentu kesetiaan kita kepada sesama Islam. Itu ujiannya. Jadi peperangan itu, baik perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang yang lain, di samping untuk mengalahkan musuh juga ke dalam itu konsolidasi, kristalisasi, menyisihkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Kan ujiannya di situ. Jadi kata Abu Hamka, tatkala datang banjir besar, batu akan turun ke bawah dan bertahan di situ. Tapi sampah-sampah
segala macam akan hanyut. Ya. Tapi kalau nanti sudah berhenti banjirnya, sampah-sampah akan nongol di mana-mana. Batu tetap di tempatnya semula. Jadi perang itu bisa juga menguji siapa yang batu, siapa yang sampah. Menguji kesetiaan, setia dengan kaum muslimin atau setia dengan siapa. Kita tahu tatkala Nabi Muhammad SAW berangkat ke medan Uhud, kan yang berangkat itu 1.000 orang dari Madinah ke Uhud. Kalau ukuran sekarang kan nggak jauh, ya, naik mobil cuma berapa ya, 15 menit mungkin sudah nyampe. Tapi karena dulu jalan kaki ya terasa cukup jauh. 1.000 orang berangkat dari Madinah. Tapi berapa yang bertahan terus untuk perang? Hanya 700. 300 orang belum lagi nyampe di Uhud sudah minta pulang balik. Nah, berarti dia sampah yang harus dibuang, bukan batu, sampah. Ketahuan, wah ini yang 300 orang inilah munafiknya. Pikir mereka yang 300 orang itu kalau kita mundur 300 orang dari 1.000, jumlah yang besar, mundur, tentu semangat yang lain akan kendor dan mungkin juga akan ikut mundur. Tapi mereka keliru. Justru jelaslah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Bayangkan kalau munafik itu terus berperang, untung mereka pulang sebelum perang. Gimana kalau mereka ikut perang tapi bukan menyerang musuh, tapi nyerang teman sendiri? Akan lebih berbahaya. Mereka mengambil posisi di belakang, bukan Islam menyerang, mereka panahin dari belakang. Bisa lebih berbahaya. Sehingga itu disebut dengan tasfiyah, ya, penyaringan. Supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang betul-betul berjuang. Kalau sudah menang semua mau ikut, ya. Enggak, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab tatkala Islam sudah berjaya, sudah bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, banyak sekali rampasan perang yang dibawa ke Madinah. Khalifah Umar bin Khattab ingin membagi tunjangan, nah, semacam bonus tunjangan kepada kaum muslimin semuanya, bukan cuma kepada yang berperang, tapi semua kaum muslimin ingin dibagi oleh Umar. Maka Umar menentukan bahagian masing-masing itu sesuai dengan peran mereka masing-masing. Yang paling atas diberikan kepada as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Setelah itu nomor 2 kepada yang ikut hijrah ke Madinah. Setelah itu yang ikut perang Badar. Setelah itu yang ikut perang Uhud, yang ikut perang Khandaq, dan seterusnya sampai kepada garis Fathu Makkah. Nah, ini batasnya. Setelah Fathu Makkah nggak ada lagi. Yang masuk Islam setelah Fathu Makkah nggak dapat. Ya, karena sudah menang. Dan sudah setelah Fathu Makkah kan berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang-gelombang. Datang satu gelombang suku dari mana ke Madinah masuk Islam, datang lagi suku yang lain masuk Islam, datang lagi suku yang lain masuk Islam. Jadi itu yang disebut dengan afwaja, kayak air ombak bergelombang-gelombang datang ke pantai. Tapi apakah semuanya itu ikhlas tulus masuk Islam? Belum tentu. Ada yang takut nggak kebagian. Nah, Muhammad sudah menang, kalau kita tidak bergabung nanti kita nggak kebagian. Ada yang ketakutan, bukan nggak takut kebagian, tapi ketakutan karena Islam sudah kuat. Kalau kita nggak ikut, wah nanti bisa kita
tertindas dalam bayangan mereka, karena pengalaman dulu begitu. Kalau ada yang menang, kalau yang nggak ikut ditindas. Oleh sebab itu garis Fatu Makkah itu garis nggak ada bonus lagi, ya, karena motifnya sudah berbeda. Dan itu terbukti nanti setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka muncullah orang-orang yang murtad, kaum murtadin, pengikut Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, menolak membayar zakat. Untunglah Khalifah Abu Bakar Siddiq, walaupun beliau orang yang lembut hatinya, suka menangis, tapi menghadapi Nabi palsu, menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar kuat, tegas, perangi, nuharibuhum. Walaupun Umar yang biasanya keras mengatakan jangan dulu diperangi wahai Abu Bakrin, tapi Abu Bakar mengatakan tidak, saya harus perangi. Akan saya perangi orang yang membedakan hukum zakat dengan sholat. Dan ini setara, sama-sama rukun Islam, ya. Sholat mau, zakat enggak, itu sama saja dengan orang yang tidak sholat. Jadi mereka mau membayar zakat hanya kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal, mereka menolak membayar zakat itu, oleh Abu Bakar diperangi. Untunglah Abu Bakar sekarang enggak jadi presidennya. Kalau jadi presiden ya akan dipaksa. Undang-undang zakat memang belum memaksa orang Islam membayar zakat, ya, masih sukarela. Kalau mau bayar ya silahkan, kalau nggak bayar ya silahkan, dosanya ditanggung sendiri. Jadi untuk menguji siapa yang benar-benar berjihad. Nah yang kedua, untuk menguji kesetiaan, siapa yang dijadikan wali, ya kesetiaan sahabat karib. Harusnya ya Allah, Rasul, setia pada Allah, Rasul, dan kemudian sesama orang beriman. Bukan walijahnya mengambilkan dari yang lain. Ya. Saya kadang-kadang umat Islam itu, atau mungkin kita lah ya, aneh gitu. Kita aneh kalau umat Islam dibantai di mana-mana, kita diam saja, sabar gitu. Tapi kalau ada orang kafir yang dibantai, ya ributnya bukan main. Jadi tatkala terjadi penyerangan terhadap majalah satir Charlie Hebdo itu, diberitakan lebih dari 2,5 juta orang turun ke jalan. Lebih besar daripada masa yang menyambut Charles de Gaulle dulu, ya. Lebih besar daripada masa yang menyambut Zainuddin Zidane waktu memenangkan Piala Dunia. Nah, kan aneh tuh. Jadi Paris memang negara yang menganut faham liberal. Tapi sayang, liberalnya untuk siapa dulu? Ya. Kalau untuk Islam nggak ada libertenya, liberté, égalité, fraternité, apa itu dulu waktu sekolah di apal-apal itu, nggak ada itu. Nah, sekarang di Jerman lain lagi. Jerman muncul satu kelompok anti imigran, anti islamisasi. Mereka demo, itu demo yang besar karena sampai 200.000 lebih, 250.000 lebih. Tapi Perdana Menterinya, kalau di sana disebut kanselernya, Merkel, turun juga ke jalan untuk mendukung, menentang kelompok yang mereka sebut rasialis, mereka sebut anti imigran. Tidak ada masalah kita dengan imigran, gitu. Karena memang imigran Muslim terutama dari Turki sangat banyak jumlahnya di Jerman, sehingga muncul semangat anti imigran itu. Jadi memang ini tahun-tahun cobaan berat bagi kaum muslimin di
Eropa. Walaupun sebenarnya mungkin persoalannya ekonomi. Eropa kan selama ini beberapa tahun ini kan mengalami resesi terus ekonominya turun terus dan tidak mudah mendapatkan kesempatan kerja, bahkan sebagian sudah banyak penganggurannya. Nah, sementara mereka melihat orang Timur Tengah pada berdatangan terus ke Eropa, ya, dari Aljazair, dari Tunis, dari Maroko, apalagi Jerman, dari Turki, karena Turki kan sekutunya Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Ya, Turki, Jerman itu sekutu yang dikalahkan oleh Amerika dan sekutunya. Jadi ikatan emosionalnya dengan Turki kuat. Kalau mau mendalami lagi, baca sendiri ya kitab-kitab tafsir menjelaskan apa yang sudah kita baca tadi.